Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ahmad Ramdan Jalani dengan NPM 2530300109 dari kelas C. Akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat. Perhatikan gambar di layar depan. Seorang anak kecil dengan baju kumal memegang sebuah tulisan yang menampar kita semua. Galak sama rakyat, jinang sama koruptor. Ini bukan sekadar poster demonstrasi. Ini adalah jeritan realitas. Hari ini, saya, Ahmad Ramdan Jalani, akan membedah sebuah urgensi yang krusial bagi masa depan bangsa kita. Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Kita tidak kekurangan hukum, kita tidak kekurangan integritas, dan hari ini kita akan melihat bagaimana Pancasila sebetulnya adalah obat penawar paling mujarab untuk penyakit kronis yang bernama korupsi. Mari kita masuk ke akar masalahnya. Mengapa kita harus repot-repot membahas korupsi dalam konteks ideologi negara? Jawabannya sederhana. Karena korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa. Korupsi telah menjelma menjadi masalah sistemik yang merusak dari dalam. Hal ini menyebabkan masalah sistemik merugikan keuangan negara, mengikis sendi berbangsa, dan kejahatan yang luar biasa atau biasa yang kita kenal extraordinary crime. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi atau yang bisa kita singkat dengan IPK, Indonesia seringkali mengalami stagnasi, bahkan penurunan, menempatkan kita di posisi yang rentan secara global. Korupsi di sini dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Mengapa? Karena dampaknya destruktif secara multiplikatif, ia menghancurkan masa depan generasi penerus, memperlebar jurang kemiskinan, dan secara nyata merusak tatanan keadilan sosial. Ketika seorang pejabat mengambil yang bukan haknya, ada jutaan anak yang kehilangan akses sekolah layak dan layanan kesehatan gratis. Slide ketiga ini menampilkan sebuah ilustrasi yang menyakitkan hati kita sebagai warga negara. Lambang suci Garuda Pancasila dicengkram dan digerogoti oleh tikus-tikus berdasi. Tulisan di bawahnya begitu sarkas, negeri koruptor. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan stigma ini melekat selamanya? Tentu tidak. Untuk melawannya, kita harus paham di mana letak kerusakannya. Korupsi pada hakikatnya bukan sekadar mencuri uang. Korupsi adalah sebuah pengkhianatan ideologis yang fatal terhadap Pancasila. Setiap praktik rasuah terjadi, pada saat itulah kelima sila yang kita agungkan runtuh satu persatu. Mari kita bedah silanya satu demi satu. Pertama, mari kita bedah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai fundamental di sini adalah kejujuran dan religius. Analisanya, korupsi muncul karena hilangnya rasa takut kepada Tuhan. Koruptor merasa cerdik karena bisa bersembunyi dari KPK atau penegak hukum. Tapi
mereka lupa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pendidikan anti korupsi berbasis sila pertama menegaskan bahwa pengawas tertinggi kita bukan cuma kamera CCTV atau instansi hukum, melainkan hati nurani dan iman kita sendiri. Dari selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi adalah tindakan yang sangat tidak beradab. Ketika seorang mengkorupsi dana bantuan sosial atau yang kita kenal sebagai bansos atau proyek infrastruktur jalan, mereka sedang menunjukkan hilangnya empati. Koruptor merendahkan martabat kemanusiaan demi memuaskan keserakahan pribadi. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa hubungannya korupsi dengan persatuan? Hubungannya sangat erat. Korupsi menciptakan ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Yang kaya makin kaya lewat lancung, yang miskin makin miskin. Ketika jurang kecemburuan sosial ini semakin melebar dan tajam, maka fondasi persatuan bangsa akan rapuh dan mudah retak. Koruptor dalam hal ini adalah musuh bagi selimut integrasi nasional. Lalu kita masuk ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan berada di tangan rakyat dan untuk rakyat. Korupsi politik seperti suap menyuap atau penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pengkhianatan langsung terhadap amanat, keringat, dan kepercayaan yang ditaruhkan rakyat di pundak para pemimpin. Terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah muara dan tujuan akhir kita sebagai warga negara. Kesejahteraan merata atau APBN yang seharusnya mengalir tanpa sumbatan ke sektor publik seperti pembangunan sekolah yang layak, fasilitas rumah sakit yang memadai, dan subsidi rakyat miskin. Justru disedot habis ke kantong-kantong pribadi para koruptor. Akibatnya, keadilan sosial gagal tercapai dan kemiskinan struktural terus terpelihara. Gambar rompi oranye di layar ini adalah simbol dari kegagalan empati tersebut. Lalu apa solusinya? Disinilah fungsi pendidikan anti korupsi masuk. Kita harus menanamkan doktrin yang kuat bahwa posisi atau jabatan bukan merupakan kesempatan untuk korupsi. Jabatan adalah pengabdian, bukan ladang pencarian kekayaan pribadi seperti karikatur gurita serakah yang Anda lihat di slide ini. Untuk memutus rantai mentalitas gurita ini, pendidikan anti korupsi tidak boleh hanya bersifat tekstual atau sekedar hafalan. Pendidikan ini harus menyentuh 3 aspek fundamental manusia yang terintegrasi, yang akan kita bahas di slide berikutnya. 3 aspek atau pilar tersebut adalah 1. Pilar kognitif atau pilar pengetahuan. Kita harus memberikan pemahaman ilmiah yang jelas sejak dini tentang apa saja bentuk korupsi. Mahasiswa harus tahu apa bedanya gratifikasi, suap, dan pemerasan, serta bagaimana Pancasila secara tegas melarangnya. Yang kedua yaitu pilar afektif.
pilar sikap dan perasaan. Ini yang sering hilang. Kita harus menumbuhkan rasa bersalah, rasa malu yang mendalam, dan empati sosial. Kita harus mendidik generasi muda agar merasa tersakiti dan marah ketika melihat uang rakyat dicuri. Dan selanjutnya, yang ketiga, pilar psikomotor atau yang kita bisa sebut perilaku. Ilmu dan sikap tidak ada gunanya tanpa tindakan. Kita harus melatih keberanian bertindak jujur dari hal-hal kecil di lingkungan kampus atau sekolah. Contoh nyatanya yaitu tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan titip absen atau tipsen, dan selalu menghargai waktu dengan datang ke kelas tepat waktu. Korupsi waktu adalah langkah awal korupsi uang. Selain pendidikan, pilar berikutnya yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang berbasis Pancasila wajib berjalan dengan adil, tegas, tanpa pandang bulu, dan berorientasi pada keadilan sosial. Kita perlu memperkuat lembaga pengawas independen, memastikan proses peradilan berjalan secara transparan dan bisa diakses publik, serta yang paling krusial yaitu memberikan perlindungan hukum yang mutlak bagi saksi dan pelapor. Tanpa adanya jaminan keamanan bagi pelapor, masyarakat akan takut bergerak dan efek jera bagi pelaku tidak akan pernah tercipta. Langkah konkret di era modern ini adalah dengan memanfaatkan teknologi melalui pengawasan dan transparansi. Kita harus mendorong penerapan sistem pelaporan yang terbuka, pelaksanaan audit yang rutin dan ketat, dan pembukaan akses data publik seluas-luasnya. Di era digital, otomatisasi dan digitalisasi layanan publik seperti e-government terbukti efektif memangkas birokrasi yang terbelit-belit. Ketika birokrasi dipangkas dan kontak fisik antara petugas dan warga berkurang, maka peluang terjadinya pungutan liar atau suap akan menurun drastis. Partisipasi aktif publik dalam mengawal data digital ini adalah kunci akuntabilitas. Sampailah kita pada kesimpulan. Rekan-rekan sekalian, Pancasila bukan sekedar panjang di kelas atau teks yang dibicarakan kaku setiap upacara Pancasila hari Senin. Pancasila adalah landasan moral dan kompas strategis untuk melawan korupsi. Perang melawan korupsi tidak bisa dimenangkan hanya dengan satu cara. Kita harus menggabungkan tiga kekuatan utama secara simultan. Satu, pendidikan yang membentuk karakter. Kedua, pengawasan berbasis transparansi digital. Dan yang terakhir, ketiga, penegakan hukum yang tegas tanpa terbang pilih. Hanya dengan inilah kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengembalikan hak-hak rakyat, dan mengamankan masa depan emas bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.